Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, dan hari ini juga kita masih membahas mengenai emosi bisa membatalkan puasa. Emosi apakah bisa membatalkan puasa? Jangan salah ya, nanti bilangnya emosi bisa membatalkan puasa. Pertanyaan itu tidak. Jadi selanjutnya ini tadi ada pertanyaan yang nyusul nih Ustadz. Baik. Kan kalau misalkan habit, kebiasaan harus diterapkan dari dini, dari kecil. Ya. Bagaimana peran orang tua yang menerapkan ke anak-anaknya bilang jangan itu ya, tapi pembawaannya emosi Ustadz. Jadi anaknya juga dengan kebiasaan tersebut emosi dia. Jadi gimana sih Ustadz untuk itu sendiri peranannya untuk orang tua Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, salah satu pola pendidikan yang bisa dibilang tanpa disadari oleh orang tua adalah menjadi role model atau modeling bagi anak-anak. Jadi kadang-kadang tanpa kita ajarkan, anak pun bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, gitu kan. Atau ketika dia emosi, marah gitu, kadang karakter itu juga akan masuk juga kepada ruang bawah sadar anak, sehingga juga melekat karakter anak mengikuti karakter dari orang tua. Gitu. Makanya ya ibaratnya ya kalau pepatah mengatakan buah itu kalau jatuh ya tak jauh tidak akan dari... begitu jauh dari begitulah karakternya. Kira-kira kan kalau orang tuanya berharap anaknya lebih baik, ya katakanlah tidak pemarah, tidak emosional, maka dia pun harus mengolah diri juga. Ya tidak bisa menuntut anak berubah lebih baik sedangkan dia nggak bisa berubah, susah itu. Nah bagaimana kalau misal udah katakanlah ini mendumel nih, udah bertahun-tahun, ya apakah ada kata terlambat untuk merubah? Tidak ada. Maka yang tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kita ini memiliki sifat ya pemaaf dan saling memaafkan. Mari kita meminta maaf. Ya dalam agama disebutkan dengan wasari'u ila maghfirah, bersegera kembali kepada Allah. Ya, kalau urusan dengan Allah ya kita bertobat, kalau urusan dengan sesama manusia ya kita meminta maaf. Ya, maka tidak salah juga ada orang tua misalnya selama ini udah keras hati sehingga anak juga susah diatur, emosi juga sama-sama, dia marah juga anaknya lebih marah lagi. Maka perbaiki, bagaimana caranya? Ya kita juga orang tua segera kita minta maaf kepada anak, saling untuk legowo hati, berlapang-lapang, waliyafu waliyasfahu, gitu kan. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kita ingin diampuni Allah, diberkahi Allah, maka sama-sama meminta maaf, gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin seringkali diabaikan oleh kita, ya, terutama dalam harapan-harapan orang tua, ya tanpa disadari kita adalah modeling juga bagi anak-anak kita. Jadi kedepannya ya ada teladan yang kadang-kadang ya ini yang lebih bertuah lagi adalah perilaku kita dari ini. Kita ngomong ayo nah begini-begini, kadang-kadang anak lebih mencontoh daripada apa yang kita lakukan. Begitu ya Ustadz ya. Karena memang jarang sekali kayaknya kalau dari orang tua yang mengucapkan maaf, karena balik lagi Ustadz, gengsi mengucapkan maaf itu tadi, padahal sangat disarankan untuk dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua untuk mengucapkan maaf agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya Ustadz ya. Selanjutnya kita kembali ke sejatinya keutamaan Ramadan, itu bagaimana Ustadz supaya mengajak pemirsa di rumah supaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasanya biar tidak emosi-emosi terus. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pembahasan terdahulu barangkali sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Setidaknya ada 6 istilah sebutan untuk bulan suci Ramadan ini, ya. Pertama adalah bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan Syahrul Azim, bulan yang agung, ya, bulan yang mulia, ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa yang kita tunaikan ini yang diharapkan melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar, ya. Bulan yang agung itu artinya bulan yang membentuk karakter bahwa kita ini akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, karena itu bulan yang sudah bagus, sekarang diri kita mau bagus apa enggak, gitu kan. Nah ini kalau kita niatnya udah nggak benar, nggak serius, maka dalam bersikap pun yang mau Ramadan pun harus
kita perlihatkan. Jangan sampai termasuk orang yang biasa-biasa saja. Ya, apalagi di bawah yang biasa-biasa saja. Mohon maaf, ada orang datang Ramadan, ya dia kecewa, ngomel, oh puasa lagi, gitu kan, tarawih lagi. Ini orang kayak gini susah jadi orang sukses. Tapi kalau orang datang Ramadan dia udah gembira, udah berbahagia, ini alamat orang ini hadir semangat untuk mengisi yang lebih baik. Ya, Syahrul Azim. Kemudian Syahrul Mubarak. Bulan yang dihadirkan oleh Allah itu keberkahan tadi. Ya, maka semuanya berpahala. Ingat, dari kita bangun tidur, kita berpuasa, bersahur, ketika kita bertaraweh, ya, semua aktivitas kita bisa dibilang hampir 95% aktivitas kita di situ banyak amal kebaikan. Ya, sahurnya tengah malam. Bangun jam 2, ngapain? Sholat dulu. Masya Allah, sahur itu juga sunnah. Berarti kalau sunnah berarti berpahala. Kan begitu. Makanya kalau kita nggak ambil peluang ini, sangat rugi kita. Gitu. Jangan sampai kita fokus kepada hal yang tidak baik. Nongkrong misalnya kan. Kemudian nonton TV, habis waktu kita nonton TV sehingga bulan ini nggak terisi dengan kebaikan. Yang ketiga Syahrul Quran. Bulan yang hadirkan oleh Allah untuk membanyak kita untuk ya mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran ya usahakan minimal membaca setiap hari. Targetkan kalau bisa. Targetkan khatam, Ustaz ya. Betul. Ya, lebih bagus lagi menghafalkan, mentadaburi, masya Allah. Ya, Syahrus Syam yang keempat, bulan yang dihadirkan puasa tadi spesial. Dan ini puasanya spesial. Ya, bahkan tadi dikatakan dihapuskan dosa-dosa yang lampau. Pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, Syahrul Musawwah, yaitu bulan yang dihadirkan agar kita memiliki sifat pemurah. Nah, berarti hubungannya dengan yang tadi yang Mbak bilang, berarti menahan diri, tidak emosi, ya bagaimana kita memiliki sifat pemurah. Belas kasih kepada orang lain, kasih sayang, gitu kan. Lihat orang enggak langsung marah, langsung bagaimana kita memikirkan dulu. Kalau kita mau ngomong ini apa, harus mikir dulu. Mau berbuat ini apa, mikir dulu. Jangan sampai kata-kata kita, sikap kita menyakiti orang. Kan begitu. Ya, Syahrul Maghfirah. Ini terakhir. Bulan yang dihadirkan kita untuk berlomba-lomba untuk bertobat. Minta ampunan. Walaupun sejatinya setiap waktu ampunan Allah selalu terbuka. Tapi ingat, di bulan Ramadan ini rahmat Allah lebih terbuka lagi. Ya, makanya berpuasa itu sangat dekat dengan Allah. Orang berpuasa doanya mustajab. Ini kayak kita semuanya mustajab. Ini tinggal doa aja. Apa doa? Ya, lagi capek sekarang, lagi banyak masalah atau punya aktivitas apapun, ya udah doa. Sedang puasa, ya puasanya mustajab. Apalagi ketika mau berbuka nanti. Itu jangan sampai kita hanya berdiam diri di tempat bukan, lihat makanan terus gitu. Jangan. Udah cari aktivitas apa? Misalnya ngaji atau kita berzikir, berdoa. Ya, masya Allah di situ mustajab. Tapi kan jarang kita ambil peluang ini. Sama dengan bersahur tadi, bangun udah langsung nyuci muka, wajah, kaki, masuk makan. Idealnya adalah bagaimana ada ibadah sunnah, minimal bangun cuci muka, kita sholat dulu, baru kita makan. Habis makan istirahat sebentar, ngaji sambil nunggu waktu subuh ke masjid, ikut pengajian lagi, dapat pahala lagi. Ya, habis sholat subuh ngapain? Ya boleh istirahat sebentar. Masya Allah kan. Habis itu apa? Ya udah kita duha juga dapat pahala, ngaji. Baru kalau mau istirahat ya silahkan. Gitu. Jadi habitationnya harus jelas. Biasanya kalau kita udah mau buka puasa, sibuk yang jalan-jalan, sibuk dengan yang mau makan-makan, itu ya Ustadz ya. Padahal jam-jam itu adalah jam-jam mustajab untuk kita berdoa. Seperti itu ya Ustadz ya. Karena itu kaidahnya adalah mempelajari ilmu fikih itu penting. Makanya ada istilah tarhib Ramadan. Sebelum Ramadan datang udah diajarkan bagaimana setiap diri kita ini mempersiapkan betul nih. Makanya Rasulullah kalau sebelum datang bulan Ramadan, dari Rajab, Sa'ban, baru Ramadan, itu udah dikasih kode. Bentar lagi Ramadan nih. Kalau kita ngomong ke anak-anak kita, bentar lagi Ramadan, kamu siap-siap ya, siapkan program terbaik. Nih kalau Ustadz, guru-guru ngomong, ibu bapak akan datang Ramadan, ayo buat target berapa capaian khatam Al-Quran misalnya. Anak-anak kita gimana nih puasanya, dia masih kecil misalnya, udah targetnya berapa, misalnya dapat minimal setengah gitu kan. Harus begitu jelas. Nanti di akhir Ramadan apa yang diplanningkan
Itu yang bisa diukur. Maka ukuran sukses itu dari situ. Kalau nggak ada gambaran dari awal, nggak ada gambaran, akhirnya juga nggak ada gambaran, sehingga ya bisa dikatakan susah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Oke, baik Ustadz, silakan kita simpulkan terlebih dahulu mengenai tema kita pada hari ini, Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Tentu pertama kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan, dan terutama diberikan keberkahan bulan suci Ramadan. Maka sesuai dengan tema kita, bagaimana kita diharapkan untuk betul-betul memiliki kontrol diri yang baik. Jaga emosi, ya, agar kita emosi ini bisa dikontrol lebih baik lagi, terutama Ramadan, ada puasa yang diharapkan dengan puasa, sifat karakter kita pun Masya Allah betul-betul ingin menjadi hamba yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, emosi yang Allah hadirkan bagian daripada sifat fujur, mari kita kontrol yang baik, kita latih agar terkendali dan penempatannya adalah pada tempat yang tepat, gitu kan. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya para pemirsa, insyaallah diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa pada tahun 1444 Hijrah ini dalam keadaan betul-betul berbahagia dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan bermanfaat juga untuk kita yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan itulah dia pemirsa Mutiara Ramadan mengenai tema kita pada hari ini. Emosi bisa membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak, dan jangan salah kaprah ya Ustadz ya. Itu hanya itu dapat mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Jadi jangan salah kaprah. Baik pemirsa, terima kasih. Saya Helda Amelia dan segenap tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.